Mata kuliah Biologi Molekuler 1, Prodi Biologi, Fakultas Teknobiologi, Universitas Surabaya. Topik, sel inang untuk cloning, Mei 2020. Topik yang akan dibahas meliputi sel inang, karakteristik utama sel inang yang baik, sel inang untuk cloning, sel inang untuk ekspresi, keuntungan menggunakan E. coli sebagai sel inang, kekurangan menggunakan E. coli sebagai sel inang. Pada video sebelumnya telah dibahas mengenai cloning, definisi, tahapan cloning, garis besar cloning, dan hal-hal yang berkaitan dengan sel inang dan vektor serta DNA target secara garis besar. Pada video ini akan dijelaskan secara khusus mengenai sel inang. Umumnya, sel inang yang digunakan untuk cloning adalah sel bakteri, karena DNA dapat dengan mudah diisolasi dan dimasukkan kembali ke dalam sel. Kultur bakteri juga cepat tumbuh dan cepat mereplikasi gen asing. Tetapi, sel bakteri harus diberi perlakuan lebih dahulu supaya mempunyai kemampuan untuk mengambil DNA dari luar. Bagian ini akan diterangkan lebih detail pada slide berikutnya. Karakteristik utama sel inang yang baik. Sel inang yang baik akan memungkinkan DNA rekombinan masuk ke dalam sel dengan mudah. Juga, DNA rekombinan tidak dianggap sebagai DNA asing dan dihancurkan. Sel inang yang baik dapat mempertahankan DNA rekombinan secara stabil di dalam sel. Biasanya digunakan sel inang dengan sifat genotip tertentu, misalnya menggunakan mutan pada gen REC-E dan REC-F. Sel transforman diharapkan tidak dapat bertahan secara independen di luar laboratorium. Juga sel inang sebaiknya mudah dipertahankan dan ditangani, terutama ketika sudah mendapat DNA rekombinan di dalamnya. Ciri yang lain, sel inang diharapkan dapat menerima berbagai macam vektor. Sesuai keperluan, ada sel inang yang dapat digunakan untuk cloning. Artinya, DNA rekombinan yang masuk ke dalam sel akan diperbanyak dan ketika sel anakan membelah, maka plasmid rekombinan juga akan diberikan ke sel anakan. Plasmid rekombinan akan diperbanyak di dalam sel. Mengapa demikian? Karena gen rekombinase telah dihilangkan dari genom. Umumnya, sel inang yang demikian dipakai untuk memperbanyak DNA untuk keperluan menganalisa plasmid rekombinan yang telah dibuat. Selain itu, ada sel inang yang digunakan untuk keperluan ekspresi. Sebagian gen protease pada sel inang ini telah dihilangkan dari genom. Tujuannya supaya protein dapat diproduksi dalam jumlah besar. Jumlah plasmid rekombinan umumnya sangat sedikit di dalam sel, karena seluruh energi di dalam sel itu digunakan untuk memperbanyak produk dari gen yang disisipkan. Sel yang umumnya digunakan sebagai sel inang untuk cloning adalah Escherichia coli. Escherichia coli dapat digunakan baik sebagai sel inang cloning maupun sel inang ekspresi. E. coli mampu mengenali signal transkripsi dan translasi dari organisme lain termasuk ragi. Bacillus subtilis juga dapat digunakan, tetapi pada Bacillus subtilis signal ini
pengenalan ini lebih ketat. Satu-satunya contoh untuk ekspresi heterologis hanyalah dari ekspresi gen resistensi antibiotika dari Staphylococcus aureus. Biasanya Bacillus subtilis mengekspresikan gen yang berasal dari genom Bacillus subtilis sendiri. Keuntungan Escherichia coli sebagai sel inang adalah informasi pemakaian untuk sel inang ini tersedia banyak. Telah banyak orang melakukan penelitian berkaitan dengan E. coli sebagai sel inang. Kemudian, E. coli juga mampu menerima berbagai vektor cloning. Pada Escherichia coli, ekspresi gen dapat dikontrol dengan mudah. Selain itu, juga sel ini mudah tumbuh dengan produk yang dihasilkan tinggi. Selain itu, produk dapat didesain untuk sekresi protein ke media pertumbuhan. Kekurangan menggunakan Escherichia coli sebagai sel inang. Walaupun Escherichia coli banyak digunakan dan memiliki banyak kelebihan, tetapi sel bakteri ini juga memiliki beberapa kekurangan, terutama ketika cloning dari sel eukariot, maka tidak bisa digunakan sistem ekspresi di Escherichia coli, karena Escherichia coli tidak memiliki sistem modifikasi post-translasional. Kemudian, aktivitas biologis dan imogenisitas dari protein yang dihasilkan juga bisa berbeda dari protein alaminya. Sebagai bakteri gram negatif, Escherichia coli juga memiliki lipopolisakarida pada dinding selnya, sehingga kandungan endotoksin tinggi. Ini adalah akhir video tentang sel inang. Kerjakan latihan soal berikut ini. Untuk cloning gen dengan produk yang dihasilkan berupa RNA, sel inang apakah yang tepat untuk digunakan? Terima kasih.